Oke, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Di video kali ini kita akan bahas tentang mengapa indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang luar biasa. Dari 6.340 itu level paling tingginya, menjadi hari ini itu sekitar 5.136. Artinya terdapat penurunan 1.211 poin. Mengapa itu terjadi? Banyak yang bertanya, kira-kira kapan ya penurunan ini berakhir? Kira-kira di manakah dasar dari penurunan ini? Dan kira-kira kapan kita bisa masuk kembali ke pasar? Itu kan sebuah pertanyaan yang mungkin ada di pikiran semua orang, semua trader, bahkan investor pun bertanya seperti itu. Kenapa? Mereka sudah mulai cukup frustasi. Karena apa? Karena udah melihat bahwa BBRI begitu murahnya, BBCA turunnya begitu jauh gitu ya. Jadi udah mulai tergoda untuk membeli. Nah pertanyaannya, kira-kira sampai kemana indeks harga saham gabungan dan kenapa dia turun sampai sedahsyat hari ini? Kita mau membahas tentang big picture-nya atau gambaran besarnya. Jadi kita tidak melihat hanya 1-2 candle yang hijau terus kita anggap itu adalah rebounds. 1-2 candle yang hijau terus kita menganggap itu adalah reversal atau itu terjadi pembalikan arah tren yang dari downtrend menuju ke uptrend. Teman-teman bisa lihat beberapa hari yang lalu atau minggu lalu ya, kan ada 2 candle hijau dan itu terjadi 2 hari berturut-turut ya. Dan teman-teman saya pikir teman-teman pasti akan mulai sibuk ya dengan waduh indeks mulai rebound, indeks mulai reversal segala macam ya. Dan apa yang terjadi pada hari ini? 3 candle yang terjadi belakangan itu membuat 2 candle hijau itu nggak ada artinya, betul nggak? 2 candle ini tidak ada artinya. Kenapa? Kalau teman-teman lihat dari time frame yang lebih besar, maka teman-teman akan tahu 2 candle itu sebenarnya benar-benar tidak berarti sama sekali karena hanya sebuah candle kecil. Apalagi kalau teman-teman lihat dari time frame yang jauh lebih besar yaitu di monthly, teman-teman lihat mana candle hijau yang 2 itu. Di mana candlenya? Tidak kelihatan sama sekali. Jadi maka dari itu teman-teman, kalau memang teman-teman ingin melakukan trading, saya mungkin udah mengingatkan kepada teman-teman, mungkin udah sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu saya udah minta teman-teman untuk liburan. Mulai mengurangi porto teman-teman, mulai mengurangi muatan teman-teman. Betul ya? Tetapi ya saya tahu bahwa hasrat teman-teman untuk melihat bahwa kelihatannya seperti harga udah cukup murah, harga udah cukup murah. Ya yang perlu teman-teman ketahui adalah harga murah itu bisa menjadi lebih murah lagi. Atau mungkin bahasa Inggrisnya bilang cheap can be more cheaper. Jadi kita nggak pernah bisa tahu di mana indeks ini akan berhenti. Kita tidak pernah bisa tahu. Dan kita tidak akan pernah tahu kira-kira indeks ini akan turun seberapa dalam. Kita tidak pernah akan bisa melihat dasarnya sebelum dia benar-benar mantul. Nah sekarang kira-kira kita bisa nggak sih mendekati lah, memprediksi mendekati di mana dia akan berhenti. Kalau untuk melihat hal itu, mari kita lihat gambaran besar atau big picture dari penurunan indeks harga saham gabungan hari ini. Kenapa dia turun sampai 1.200 poin dan mengapa dia harus turun? Jawabannya adalah ada 2 permasalahan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan. Yang pertama adalah sifatnya domestik, yang kedua adalah sifatnya global. Yang domestik teman-teman pasti udah tahu ya bagaimana kasus Jiwasraya terbongkar, bagaimana reksadana Minapadi, Narada. Mungkin kita nggak tahu reksadana yang lain apakah akan terus menyusul. Ya itu adalah faktor domestiknya. Secara domestik indeks harga saham gabungan sudah bermasalah. Yang kedua dari global ini adalah masalah yang terbesar yang dihadapi oleh global saat ini yaitu virus corona. Virus corona ini muncul dari sekitar Januari ya. Di sekitar Januari, sekitar tanggal 20-an. Maka dari itu teman-teman bisa lihat indeksnya itu mulai turun itu di sekitar Januari sampai hari ini. Berarti indeks sebenarnya sudah turun hampir mau 2 bulan. Nah penurunan indeks ini lebih karena faktor dari global saat ini. Kenapa? Karena kalau faktor yang domestik itu sebenarnya udah kita antisipasi sebelumnya ya kan.
Tetapi itu pun sampai hari ini kasus itu belum selesai. Jadi ada dua isu utama dari penurunan indeks hari ini. Yang pertama adalah kasus dalam negeri. Yang kedua adalah soal isu corona. Isu corona ini teman-teman perlu melihatnya lebih dalam lagi. Kita akan coba bahas ini sedikit, tapi mungkin tidak sampai benar-benar mendasar ya. Tetapi saya ingin teman-teman mendapatkan sebuah gambaran nyata bahwa corona ini cukup menghantui perekonomian global, terutama dalam hal penurunan prediksi pertumbuhan ekonomi. Kenapa ini bisa terjadi? Satu, karena corona ini, virus ini terjadi di sebuah negara bernama Cina atau kita sering sebut sebagai Tiongkok. Jika corona ini terjadi di sebuah negara di Afrika ataupun sebuah negara yang kita bilang cukup kecil ya, tidak terlalu penting ya, mungkin corona ini tidak akan menjadi isu. Justru karena corona ini terjadi di sebuah negara bernama Cina. Kenapa dia menjadi isu utama? Karena satu, posisi Cina saat ini itu sudah jauh sekali berbeda dengan pas kejadian SARS, pas kejadian MERS ya. Posisi Cina saat ini sudah merupakan sebuah negara yang kita boleh dibilang menguasai perekonomian dunia. Kita lihat paling dekat lah di Indonesia. Sampai ada anekdot mengatakan begini. Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, selebihnya adalah made in China. Kebayang ya teman-teman ya. Anekdot ini terjadi tentu bukanlah tanpa alasan. Betul ya? Karena apa? Kalau teman-teman lihat di sekeliling kita, berapa banyak yang ada tulisannya made in China. Cina hampir boleh dibilang sudah menguasai perekonomian dunia, perekonomian global yang dimana tanpa roda ini berputar ya. Jadi kalau kita membayangkan negara-negara ini menjadi sebuah mesin, dan dalam mesin itu ada semacam kayak roda atau gear gitu ya. Dari gear dan gear itu saling tersambung satu antara yang lain, dan di situ akan terlihat di mana gear yang adalah negara Cina itu mungkin cukup besar. Ya, mungkin ada US di situ, ada Eropa di situ. Tapi jika gear yang besar ini tiba-tiba berhenti bergerak. Jadi virus ini kan sudah ada dari Januari. Terus ada event namanya Tahun Baru Imlek. Itu seperti lebaran di Indonesia. Di Cina pun begitu, libur hampir sebulan. Dan produksi tidak berjalan dong. Pada saat liburan itu timbul virus ini. Virus ini menyebar karena pas sekali dengan event dari Chinese New Year ini. Dimana mungkin pembawa-pembawa virus ini sudah ada di seluruh negara Cina. Bahkan mungkin udah sampai ke seluruh dunia. Kenapa? Karena wisatawan yang berasal dari Cina itu cukup dominan berwisata ke banyak tempat-tempat wisata di seluruh dunia ya, termasuk Indonesia lah. Teman-teman kalau ke Bali ya mungkin teman-teman akan lihat. Bahkan wisatawan Cina itu menempati urutan kedua setelah Malaysia, dan itu menyumbangkan devisa terbesar di Indonesia. Kita balik lagi ke roda tadi. Gear tadi yang gede ini tiba-tiba nggak berjalan setelah event besarnya Chinese New Year pun tidak bisa ada produksi sama sekali. Kenapa? Orang ketakutan. Ada terjadi lockdown ya, di mana Wuhan dan Provinsi Hubei benar-benar diisolasi sama sekali. Dan pemerintah Cina memerintahkan atau memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya untuk memperpanjang libur tahun barunya. Sampai kira-kira di sekitar minggu pertama atau minggu kedua Februari. Dan sampai hari ini pun produksi pabrikan di Cina itu pun belum benar-benar berjalan dengan normal. Kalaupun iya mulai berproduksi, mereka akan butuh waktu untuk saling memproduksi ya, memproduksi bahan baku lah, bahan baku dikirim ke pabrik yang membutuhkan, baru di situ diolah menjadi bahan jadi. Yang kita lihat sekarang memang terjadi penurunan yang cukup drastis dari virus ini di negara asal virus tersebut, yaitu di Cina. Teman-teman kalau misalnya lihat, ini adalah website untuk coronavirus, untuk update-nya. Teman-teman bisa lihat ya, Cina sendiri memang dia ada 80.000 kasus yang laporkan. Saat ini yang aktif sudah tinggal 18.000. Ya, jadi yang udah sembuh sekitar 58.000, yang meninggal sekitar 3.000-an. Jadi yang aktif itu sebenarnya udah tinggal 18.000, artinya sudah jauh sekali berkurang dibandingkan dengan awal. Jadi kalau misalnya lihat data ini saja yang di negara Cinanya,
itu memang kita udah bisa melihat bahwa oh iya, bahwa ada optimisme yang sudah mulai bertumbuh di negara Cina. Penyebaran wabah corona ini sudah mulai berhenti, sudah mulai mencapai titik puncaknya lah. Yang jadi masalah adalah teman-teman perhatikan Korea Selatan masih 7.000 kasus, yang aktif masih 7.000 kasus juga. Di Italia sudah mulai merebak ya. Bahkan ini adalah kematian terbesar kedua setelah Cina. Dengan kasus yang masih aktif masih 6.000 kasus lebih. Di Iran pun begitu. Iran kasus yang masih aktif itu masih 4.000 lebih. Dan yang paling kita lihat perkembangan secara eksponensial saat ini adalah negara-negara di Eropa di luar Italia. Teman-teman bisa lihat Prancis, Jerman, Spanyol, Switzerland, UK, Netherlands atau Belanda, bahkan Amerika pun sudah mulai. Ya itu biasanya kasusnya akan berlangsung eksponensial. Nah, kalau melihat data ini saja, teman-teman mungkin akan melihat berita-berita positif tentang bahwa virus ini di negara asalnya di Cina itu sudah mulai berakhir. Rumah sakit sudah mulai dibongkar. Sudah mulai ada geliat-geliat ekonomi di negara Cina. Betul? Permasalahannya adalah apakah itu menandakan bahwa ini berarti udah selesai virusnya. Teman-teman harus lihat big picture-nya lagi. Oke? Teman-teman membayangkan gear-gear. Setiap negara itu ada di dalam sebuah mesin. Dan dalam mesin itu banyak gear. Nah, gear yang besar ini memang sudah mulai mau bergerak. Tetapi permasalahannya adalah gear yang lain itu sakit sekarang. Jadi teman-teman bayangkan gini, tadinya pabrik yang memproduksi sebuah barang itu tidak berfungsi atau tidak memproduksi. Ya, yang terjadi adalah toko-toko atau supplier-supplier yang tadi mau beli barang ini menjadi tidak bisa karena pabriknya tidak produksi. Sekarang pabriknya sudah mulai produksi, tetapi supplier-suppliernya sudah mulai sakit. Dia tidak bisa membeli barang. Jadi walaupun pabrik ini produksi, tidak ada yang beli barangnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah teman-teman harus melihat bahwa virus ini mulai terkendali secara global. Dia benar-benar sudah mulai berhenti. Kalau dia berhenti, disitulah teman-teman akan melihat penurunan indeks mulai berhenti juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena penurunan indeks hari ini, isu utama dan alasan dibalik penurunan indeks ini, cerita dibalik penurunan indeks ini adalah karena corona ini. Karena corona ini mengancam perekonomian dunia. Perekonomian menjadi tidak bergerak atau boleh dibilang terjadi pelemahan yang berlangsung secara global. Kalau di Cina saja kita butuh sebulan sampai 2 bulan untuk menghandle ini. Teman-teman lihat di Korea baru mulai, Italia baru mulai, Iran baru mulai, Eropa baru mulai. Berarti kita mungkin masih akan melihat 2 bulan ke depan lagi. Di sini mungkin ya virusnya kita harapkan adalah mulai berhenti. Artinya apa? 2 bulan kemudian berarti bulan ini adalah bulan Maret, April, dan bulan Mei. Itu mungkin akan menjadi titik balik di mana indeks mulai, kalau secara teknikal kita bilang dia udah mulai best atau mulai konsolidasi di situ. Konsolidasi atau sideways itu menandakan bahwa penurunan indeks kemungkinan besar sudah mulai berhenti. Tapi di mana titik dia berhenti kita nggak tahu. Tapi yang kita bisa tahu adalah kalau indeks mulai membentuk base atau konsolidasi, dia memberikan kepada kita petunjuk bahwa penurunan ini mulai melemah, mulai mencapai titik dasarnya. Nah, setelah dia udah membentuk base, maka ada 2 pilihan pada indeks. Kalau tidak terjadi apa-apa lagi, maka indeks akan kembali reversal. Tetapi jika timbul masalah baru lagi, ya kita nggak tahu ya. Maka indeks mungkin akan kembali turun. Oke? Jadi begitu ya teman-teman. Teman-teman jadi tidak perlu harus terus-menerus setiap hari memperhatikan indeks harga saham gabungan. Nggak perlu harus terus setiap hari melirik saham-saham yang bisa dikolek. Tunggu saja dia mulai membentuk yang namanya konsolidasi atau sideways. Tunggu aja itu. Saya mungkin kalau misalnya bisa tunjukin ya buat teman-teman ya. Kita lihat ya bareng-bareng. Teman-teman akan bisa lihat bahwa pada kejadian di 2018 dia membentuk sideways dulu kan. Nih teman-teman lihat penurunan indeks ya, dia membentuk sideways dari 2016. Sebelum dia pergi mantul dia akan membentuk sideways. Itu adalah sebuah tanda, itu adalah sebuah
sinyal di mana kita udah mulai boleh memperhatikan. Kira-kira ada nggak sih setup yang bagus ya? Di situ ada nggak sih saham-saham yang sudah dibilang under value? Baru teman-teman cek di situ. Kalau enggak, jangan. Apalagi dalam keadaan saat ini ya, dimana setiap hari kalau di grup tele teman-teman lihat sendiri lah ya. Ya, setiap hari orang selalu berharap dan berdoa indeks akan segera pulih. Sedikit kita membahas teknikal adalah teman-teman lihat deh. Dari penurunan ini semua, lihat begitu saja ya. Lebih banyak candle yang warnanya merah atau yang warnanya biru. Kalau lebih banyak yang merah berarti kita tahu yang dominan di dalam penurunan indeks ini siapa. Artinya ini adalah teritorinya siapa. Ini daerah kekuasaannya siapa. Kalau ini adalah daerah kekuasaannya seller atau yang jual, teman-teman beli, ya teman-teman akan dihajar. Ya ini sekilas aja mengenai teknikal ya, teman-teman bisa melihat itu. Saya pikir itu aja teman-teman untuk pembahasan mengenai indeks harga saham gabungan, kira-kira dia akan sampai kemana. Kira-kira dia akan bottomnya di mana sih, dan bagaimana kita bisa melihat indeks ini mulai mencapai dasarnya. Apa sih sinyalnya, apa sih yang harus kita lihat di penurunan ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.